Guys, tahu kalian inilah asal-usul Kabupaten Bangkalan. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, tahu kalian dengan Kabupaten Bangkalan? Nah, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah paling barat di Pulau Madura guys. Sehingga saat menyeberang dari Surabaya lewat Suramadu, kalian akan masuk kabupaten itu terlebih dahulu. Nah, mengutip dari situs resmi Kabupaten Bangkalan, nama daerah ini berasal dari kata bengkah, tandaan yang artinya mati sudah. Istilah ini diambil dari legenda Ki Lesap yang tewas di Madura Barat guys. Nah, Ki Lesap adalah putra Madura keturunan Panembahan Cakraningrat dari seorang selir. Dalam situs resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dijelaskan Lesap adalah seorang pemuda dengan sederet keahlian guys. Lesap kerap bertapa di tempat sunyi seperti gunung dan kuburan. Ia juga pernah bertapa di Gunung Geger yang ada di Bangkalan guys. Nah, kemudian Lesap kembali dengan membawa banyak keahlian, terlebih dalam menyembuhkan orang sakit. Nah, hingga pada saat itu terdengar oleh Raja Bangkalan guys. Lalu Lesap dipanggil dan diperkenalkan tinggal di Bangkalan. Ia pun diberi rumah di Desa Pejagan. Lesap juga diizinkan membuka praktik sebagai dukun, namun kepercayaan dan kehormatan ini belum memuaskan Lesap. Ia pun juga merasa terus diawasi oleh sang raja. Nah, rupanya Lesap mempunyai ambisi untuk memegang pemerintahan di Madura guys. Lesap meninggalkan Bangkalan lalu menuju ke timur. Ia akhirnya sampai di Gua Gunung Pajudan di daerah Kuluk-Kuluk. Di gua itu ia bertapa hingga beberapa tahun lamanya. Nama Lesap semakin terkenal, konon ia memiliki golok yang dapat disuruh untuk mengamuk sendiri tanpa ada orang yang memegangnya guys. Soal kesaktian ini pun menyebar hingga ke pelosok Madura. Akhirnya Lesap merasa yakin kepada dirinya sendiri mampu mengobarkan api pemberontakan. Nah, hingga beberapa hari kemudian Lesap pun mendapat simpati dari rakyat guys. Sehingga saat turun dari pertapaan Gunung Payudan, ia dapat menaklukkan desa-desa yang didatangi dengan mudah. Pemberontakan Lesap dimulai dari timur. Dengan bantuan para pengikutnya, Lesap mulai menyerang kerajaan Sumenep. Pertempuran terjadi di mana-mana. Tak lama kemudian Sumenep dapat diduduki guys. Hingga kemudian Bupati Sumenep Pangeran Jokronegoro IV Raden Alza merasa ketakutan. Ia pun melarikan diri bersama keluarganya ke Surabaya. Ia melaporkan pemberontakan tersebut kepada Kompeni. Setelah Keraton Sumenep diduduki, Lesap pun menuju Pamekasan melalui jalur selatan seperti daerah Pluto, Perenduan, Kaduro, dan seterusnya. Rakyat yang penuh simpati bergabung menjadi pemberontak Pamekasan dengan mudah dikalahkan. Sebab pada waktu itu, Bupati Pamekasan Tumenggung Aryo Adhikara IV Raden Ismail sedang pergi ke Semarang. Nah, hingga selanjutnya Lesap melawan Adhikara IV menantu dari Cakraningrat V Bangkalan. Adhikara IV sangat marah. Ia memikirkan nasib rakyat Pamekasan pasca pemberontakan Lesap. Pulang dari Semarang, Adhikara IV naik kuda dari Bangkalan menuju Blega. Di Blega, ia berjumpa dengan orang-orang dari Pamekasan yang dipimpin Wongso Direjo. Penghulu Bangkalan dengan diiringi pengikut setia Adhikara IV terus menuju ke Sampang guys. Di Sampang pun ia berhenti untuk istirahat sebentar. Pada saat makan siang, datang utusan dari Lesap yang membawa sepucuk surat berisi tantangan untuk berperang. Adhikara IV semakin marah guys. Nasinya tidak ia habiskan. Ia terus berdiri dan bertanya kepada orang-orang apakah sanggup mengikuti dirinya berperang melawan Lesap. Penghulu Bangkalan tidak setuju jika harus berangkat segera. Sebab hari ini adalah hari nahas, hari yang dilarang melakukan hajatan. Adhikara IV dinasihati untuk berangkat besok paginya, tetapi Adhikara IV tidak sabar menunggu walau semalam. Ia lalu bertanya lagi siapa yang berani mati bersama dengan dirinya. Penghulu Bangkalan menyahut tanpa ditunda-tunda lagi. Adhikara IV berangkat diikuti penghulu Bangkalan dan mengiringnya menuju ke Pamekasan. Nah, hingga kemudian Adhikara IV pun beserta pasukannya mengamuk sedemikian rupa, sehingga musuh dapat dipukul mundur sampai di Pagentanan daerah Pamekasan guys. Akan tetapi karena pasukan Adhikara IV sedikit, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Adhikara IV yang sudah lelah tertusuk musuh. Tetapi semangatnya tidak padam. Adhikara IV terus mengamuk dengan tombaknya. Ia kehabisan tenaga dan meninggal. Demikian pula penghulu Bangkalan gugur di medan pertempuran bersama Adhikara IV. Nah, pada tahun 1750 Lesap beserta pasukannya menuju Bangkalan guys.
Pasukan Cakraningrat V memberikan perlawanan yang cukup hebat, tetapi lama-kelamaan pasukan kerajaan Bangkalan dapat dipukul mundur. Bantuan kompeni didatangkan dari Surabaya, pertempuran pun kian berkobar. Saat Cakraningrat V merasa hampir kalah, ia mengungsi ke Melajah, sedangkan benteng dipertahankan oleh pasukan kompeni guys. Waktu itu Lesap membuat pesanggerahan di Desa Tonjong. Di sisi lain, Cakraningrat V pemimpin Lesap harus dikirimi seorang perempuan yang disuruh memegang bendera putih. Pertanda Bangkalan akan menyerah. Tipu muslihat tersebut keesokan harinya dijalankan. Seorang perempuan tonggeng berpakaian keraton disuruh memegang bendera putih dan dikirim kepada Lesap. Lesap pun menerima pemberian ini. Wanita itu pun dibawa ke pesanggerahannya dengan keyakinan Bangkalan sudah menyerah. Hingga tiba-tiba tombak pusaka Bangkalan yang bernama Sinenggolo gemetar dan bersinar seolah-olah mengeluarkan api guys. Cakraningrat bangkit dari duduknya dan mengambil tombak itu. Ia lalu mengajak pasukan berangkat berperang menumbas pemberontakan Lesap. Lesap terkejut, Cakraningrat V datang menyerang dengan tiba-tiba. Cakraningrat V menancapkan tombak pusaka. Lesap seketika tumbang dan meninggal. Rakyat Bangkalan yang mengikuti sang raja bersama-sama berteriak Bangkalan, yang artinya sudah matilah. Maka dari itu, orang Bangkalan percaya nama Bangkalan berasal dari teriakan itu. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Jika kalian punya fakta yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video Zaidan Catir yang berikutnya.